tanggal 6 Januari ya, mungkin banyak dari sebagian kalian ya merasakan sakit, kemudian juga banyak yang mungkin hari ini ya, jam ini, detik ini senyum semua ya. Ya ada pro dan juga kontra, tapi menurut saya ini lagi-lagi teman-teman, mungkin hampir 60 bahkan 70% banyak yang tidak percaya dengan keputusan PSSI saat ini. Bagaimana tidak, Sinteyong yang sudah mengusahakan timnas Indonesia dari ya menurut saya fase paling bawah lah, ketika kita menghancur-hancuran untuk level internasional ya, kita memang harus bangkit ketika di COVID, kemudian juga mulai perlahan membentuk fondasi ya, itu semua sudah dilakukan ya. Jam 12 tepatnya saya masih ingat betul ya, ketika Bapak Erick Thohir ya mengatakan bahwa Sinteyong ya resmi ya dalam hal ini berakhir kerjasamanya, itu langsung teman-teman semuanya kaget sekali. Dan ya ini sudah menjadi keputusan yang memang harus kita hargai, tapi ya tentu ini akan menjadi beban ya bagi pelatih baru. Jika ya memang pelatih baru tidak bisa membawa timnas Indonesia lolos di Piala Dunia 2026 ya, ini jelas akan menjadi blunder fatal bagi Bapak Erick Thohir. Saya akan membahas tuntas di konten kali ini teman-teman ya, mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia dan juga Sinteyong. Sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman, khusus untuk hari ini ya. Parfum premium ini ya, beli satu dikirim 4 ya, ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Tak perlu lama-lama lagi ya. Memang betul, sebenarnya banyak yang bertanya kepada saya, Bang, kenapa hari-hari ini tidak upload ya. Kemudian banyak juga yang mengatakan bahwa bagaimana perkembangan Sinteyong, Bang. Sebenarnya saya ingin menjaga stabilitas ya terlebih dahulu. Karena sebenarnya dari 4 hari yang lalu ya, desas-desus itu saya sudah tahu gitu. Banyak sekali media luar, kemudian juga dari pihak Exco PSSI-nya pun sendiri ya, ini juga sudah mulai ya mendramatisasi. Bahkan terakhir kemarin ya, Exco PSSI sudah bilang ya seolah bukan kode lagi, dia mengucapkan rasa terima kasih kepada Sinteyong karena sudah mendedikasikan dirinya selama 5 tahun. Nah ini saja kita sudah tahu, dan konferensi pers ini pun juga kalau dilihat ya, ini sangat-sangat mendadak sekali. Ada apa sebenarnya, ini kita juga tidak tahu yang jelas ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Erick Thohir di konferensi pers tadi ya, bahwa masalah utama dari bahan evaluasi ini adalah komunikasi antara pemain dan juga pelatih, dan juga beberapa hasil timnas Indonesia, terus khusus ketika melawan China ya, itu yang menjadi komunikasi. Dan juga Bapak Erick Thohir menegaskan di situ bahwa sebenarnya ketika ya ingin mengadakan evaluasi besar-besaran saat setelah laga melawan Cina, itu posisinya tidak tepat, karena memang laga saat melawan Arab Saudi itu juga berdekatan. Jadi ya kalau dilihat dari sini, kita harus melihat bahwa alasan pemecatan itu adalah komunikasi antara pemain dan juga pelatih, dan juga beberapa target dari PSSI yang dalam hal ini ya tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh Sinteyong. Tapi yang jelas nonton, ini akan menjadi beban berat tanggal 12 ya. Ini akan ada pengumuman pelatih baru ya jam 4 sore ya. Jadi kalian harus catat ini. Nah, siapa yang akan jadi pelatihnya ini ya, jelas ini akan menjadi tanggung jawab besar. Karena apa ya, Sinteyong saja ya dalam hal ini sudah membawa timnas Indonesia dari yang paling bawah lah di kualifikasi ini, hingga saat ini mampu menempati di peringkat 3 loh. Bukan peringkat 4, 5, atau 6, peringkat 3 ya. Peringkat 3 di grup ini, artinya peluang kita untuk bisa lolos di Piala Dunia itu semakin lebar ya. Tapi lagi-lagi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jika ya Indonesia gagal ya di Piala Dunia,
ya untuk 2026 ini ya, yang paling bertanggung jawab adalah Bapak Erick Thohir dan juga seluruh exco-nya. Nah, ini yang paling penting karena apa ya? Jelas ya, apa yang menjadi keputusan hari ini itu adalah hasil rapat ya antara PSSI, Exco dan juga BTN, Badan Tim Nasional ya. Kita tidak tahu sebenarnya isi rapat itu apa, tapi yang jelas ya konferensi pers tadi ya itu sudah membuat kita semua paham bahwa semua ini hanya masalah pelatih ya. Dan kalau dilihat betul ya, saat ini PSSI kalau mengerucut beberapa nama seperti Patrick Kluivert ya, kemudian Luis van Gaal ya, dan juga beberapa pelatih dari Eropa, ini yang menjadi tolak ukur ya. Tapi lagi-lagi ini tidak ada toleransi lagi menurut saya. Ini kalau menurut saya ya. Karena seperti ini, kalau PSSI itu mengganti pelatih, artinya PSSI sudah menaikkan standarnya lagi. Karena kalau awalnya ya, Sintayong ini ditargetkan untuk bisa lolos ya di grup ya selanjutnya, karena incarannya adalah peringkat 3 dan juga 4 ya. Kalau memang ini tidak bisa ya, jelas itu wajar jika Sintayong dipecat. Tapi Sintayong ini masih memiliki peluang besar ya. Dan Sintayong sudah dipecat di sini. Jadi kredibilitas Bapak Erick Thohir ya, ini akan sangat-sangat dipertaruhkan. Kalau saya seperti ini berpikirnya teman-teman ya, ini pikiran saya sendiri ya, asumsi saya sendiri ya. Walaupun sebenarnya itu tidak semua benar ya, tapi ini pendapat, bagian dari pendapat. Kemarin beberapa waktu lalu ketika Indonesia gagal di Piala Asia, Piala AFF, menurut saya ini gagal total ya, total sekali gagalnya ya. Dan apakah kita bisa menyalahkan pelatih? Jawabannya juga tidak, karena memang kalian bisa lihat bagaimana sibuknya Sintayong mengurus U23, kemudian juga piala untuk timnas senior ya, semua diurus oleh Sintayong ya. Kemudian juga teman-teman, dari situ mulai muncul ya Exco ya, mulai menyalahkan Sintayong ya. Saya tidak perlu menyebutkan, kemudian banyak buzzer yang menyerang Sintayong ya, seperti seolah ketika menyerang Sintayong ya, maupun pengamat menyerang Sintayong ya, itu arahnya sudah ketahuan gitulah. Bagaimana timnas jangan sampai ya ini di tangan, semuanya di tangan Sintayong ya, sehingga Sintayong harus segera dipecat ya. Kemudian nanti alurnya mulai ke Erick Thohir ya, jika ada kesalahan ya seperti ini. Ini menurut saya sangat berisiko dan tergesa-gesa ya. Ini ada dua dampak ya yang memang harus diterima oleh Erick Thohir. Pertama ya, dia akan mendapatkan banjiran pujian ya ketika pelatih baru ini bisa ya untuk membuat timnas Indonesia lolos ya di Piala Dunia. Yang kedua ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa Erick Thohir kredibilitasnya akan turun drastis sekali, karena kepercayaan masyarakat ya kepada Sintayong itu sangat tinggi. Jadi memang ini tidak bisa dianggap main-main, dan menurut saya Bapak Erick Thohir sekarang sudah mengambil keputusan itu. Jadi segala konsekuensi ya jelas harus diterima, dan ini akan menjadi tanggung jawab pelatih baru. Dan saya sangat yakin supporter saat ini yang sedih ya, yang kecewa dengan keputusan PSSI ya, hanya bisa berharap bahwa pelatih baru harus bisa ya, membawa timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Mau tidak mau, apapun itu alasannya, jika memang gagal ya, bukan hanya pelatih yang harus diganti, mungkin PSSI serta exco-nya juga harus bertanggung jawab ya. Ini juga harus diperhatikan, karena kita tidak mau lagi ya berada di zaman kegelapan ketika di tahun 2018 ke bawah. Itu saja pesannya. Artinya dengan memecat Sintayong, PSSI sudah berani mengambil resiko antara naik level atau turun drastis. Karena kita sudah belajar dari Arab Saudi ya, ketika mengganti Roberto Mancini, kemudian sekarang Harvard ya, kalian bisa lihat bagaimana Arab Saudi sekarang terseok-seok di kualifikasi Piala Dunia ini.
Kemudian kalian juga bisa melihat Australia ketika ya Graham Arnold diganti, ya kemudian Popovich ya pelatih baru yang menggantikan, bagaimana kiprah Australia juga sangat terseok-seok. Artinya ini lagi-lagi kiprah dari pelatih baru dan juga federasi diperhitungkan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kebijakan yang diambil oleh PSSI dengan memecat Shin Tae-yong? Bagaimana reaksi kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.